Shalom, pujakan nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Happy Sport Family dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa pagi yang indah ini adalah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan mulai pagi ini dengan kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus buat hari yang baik yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan semua karena pemberian Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami mau dengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami. Berikan kami hikmat, kekuatan, pengertian yang daripada Tuhan untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pujakan nama Tuhan. Pagi ini saudaraku dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan mengakui Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 berkata, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Tadi dikatakan ada boldnya itu anak manusia, artinya adalah Tuhan Yesus sendiri juga mengakui kita di hadapan malaikat-malaikat Allah. Saudaraku di dalam Tuhan, saya teringat ketika saya menyiapkan renungan ini, yaitu dengan kisah seorang Daniel. Saudaraku dalam Tuhan, dalam kitab Daniel pasal 6 ayat ke-1 sampai dengan ke-28, kalau saudara baca ceritanya, saya akan kasih summary-nya gitu ya. Jadi suatu hari Raja Darius itu dia menetapkan ada beberapa banyak wakil yang menjadi wakil kerajaan, saudaraku dalam Tuhan. Nah, singkat cerita, para wakil-wakil kerajaan ini itu merasa iri dengan Daniel. Kenapa? Karena kerap kali raja itu selalu memuji, selalu memberikan apresiasi kepada Daniel. Sehingga para wakil-wakil raja yang lain berkata bahwa bagaimana ya caranya supaya kita bisa mengubahkan ini semua keadaan. Membuat Daniel terjatuh, membuat Daniel hidupnya tidak lagi menjadi sanjungan-sanjungan oleh Raja Darius. Saudaraku di dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan memang kehidupan kita pasti akan selalu diberkati Tuhan. Kehidupan kita pasti akan selalu menikmati apresiasi. Setiap kita menjadi anak Tuhan, kita bisa menjadi teladan. Setiap kita anak Tuhan, kita akan menjadi sesuatu hal yang bisa dikagumi oleh banyak orang. Kenapa? Karena perbuatan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Namun saudaraku di dalam Tuhan, di saat kita mengalami kehidupan yang demikian, gak semua orang itu demikian juga menyukai keberadaan kita. Sehingga banyak orang juga yang mungkin iri dengan keberadaan kita. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, kalau kita melihat kisah Daniel ini, dia dalam keadaan yang demikian, dia tetap berkata bahwa saya tetap mengakui Tuhan, keberadaan Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau saudara membaca ceritanya, wakil-wakil raja ini melakukan, mempersiapkan gitu ya, rencana yang jahat terhadap Daniel. Dengan cara membilang kepada Raja Darius, biarlah kita berikan satu aturan bahwa semua orang harus menyembah kepada raja. Saudaraku di dalam Tuhan, karena wakil-wakil raja itu tahu bahwa Daniel nggak akan mungkin mau menggantikan Tuhannya dengan menyembah raja yang lain. Amin. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia tahu betul bahwa kehidupannya adalah milik Tuhan dan sepenuhnya dia percaya dan dia akui saudaraku dalam Tuhan lewat mulutnya dan kehidupan dia bahwa dia tidak akan pernah menggantikan Tuhan, keberadaan Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku dalam Tuhan, kita melihat waktu aturan hukum itu diberlakukan, Raja Darius nggak mengerti apa sebenarnya alasan daripada wakil-wakil itu meminta raja untuk meresmikan hukuman itu. Meresmikan hukum itu, gitu ya.
Dan akhirnya suatu hari, karena dalam hukum itu bagi siapa yang tidak mentaatinya, dia harus dimasukin ke dalam gua singa. Nah, apa yang terjadi saudaraku dalam Tuhan? Raja Darius dalam keadaan yang dia berkata, kenapa harus Daniel gitu. Tapi karena dia sudah berlakukan hukum itu, mau nggak mau dia harus lakukan. Namun Raja Darius mengerti bahwa dia tahu bahwa Daniel mempunyai Allah yang dia sembah, dia mempunyai Tuhan yang dia sembah, dan dia berharap bahwa Tuhan yang dia sembah itu bisa menolong Daniel. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita melihat ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa itu, kita melihat ada banyak sekali pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan Daniel. Yaitu yang pertama, bahwa singa-singa itu nggak ada satupun yang berani menerkam Daniel. Saudaraku dalam Tuhan, kita melihat dari kisah ini menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah, kalau kita akui Dia, kedaulatannya di dalam kehidupan kita, maka Dia adalah Tuhan yang selalu memproteksi kehidupan kita. Berapa banyak orang yang setiap kali ingin menjatuhkan kita, tapi ingat, ketika tangan Tuhan yang memegang kita, nggak ada satupun yang bisa menjatuhkan kita. Karena apa? Karena Tuhan memproteksi kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku dalam Tuhan, kita melihat bahwa ketika kita mengakui Tuhan, maka mujizat itu berlaku dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, waktu kita mengakui Dia, kita harus akui kuasa dan kebesarannya. Maka saudara akan melihat hari-hari saudara akan selalu penuh dengan mujizat Tuhan. Saya selalu mengalami kehidupan yang demikian. Dan sampai sekarang saya selalu berkata bahwa Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau selalu menunjukkan tanda-tanda heran kepada saya ketika saya percaya kepada Tuhan. Dan saya mau saudaraku dalam Tuhan, Bapak Ibu juga harus mengalami hal yang sama. Yang ketiga, saudaraku dalam Tuhan, di dalam Yesus kita tahu bahwa kita tidak akan pernah terluka. Amin. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan suatu bencana atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita untuk melukai kehidupan kita. Karena Dia Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Di dalam Yesus selanjutnya dikatakan bahwa kita percaya bahwa dalam Yesus tidak ada yang bisa membunuh kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus selalu memberikan kehidupan yang melimpah dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang mungkin kerap kali mematikan usaha kita. Dia berusaha untuk mematikan setiap pencaharian kita mungkin, pekerjaan kita, menjatuhkan kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk selalu menolong dan menopang kehidupan kita. Kalau kita senantiasa berharap dan mengakui Tuhan dan kebesarannya dalam kehidupan. Amin. Yang kita lihat adalah kemuliaan demi kemuliaan. Karena Tuhan itu mulia, saudaraku dalam Tuhan. Maka kita setiap anak Tuhan, kita pun juga berhak untuk mendapatkan kemuliaan. Yaitu yang daripada Tuhan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita yang memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan saudaraku dalam Tuhan. Saya mau katakan bahwa dalam kehidupan ini, mari kita harus akui Tuhan. Kita percaya itu menjadi dasar kehidupan kita. Supaya kita bisa melihat hari-hari kehidupan kita adalah hari-hari yang penuh dengan mujizat. Hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, hari-hari yang penuh dengan kasih karunia, hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera, karena Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Kami menerima firman-Mu Tuhan, kami akui Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, karena Engkau mulia, Engkau besar Tuhan. Memberkati Tuhan kehidupan kami, semua rumah tangga kami Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat Tuhan, memberkati buat gerejamu, buat gembala sidang, buat semua jemaat Tuhan. Aktivitas hari ini Tuhan, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya boleh berjalan dengan baik dan berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.